أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, hari yang ke-8 Saudara, dalam pelaksanaan ibadah Ramadan tahun 1444 Hijriah tahun ini 2023. Ini masuk kepada hari yang ke-8. Alhamdulillah 7 hari sudah kita laksanakan ibadah puasa saum Ramadan. Semoga saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah puasa kita. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, kembali viral Saudara. Kembali viral tentang pelaksanaan sholat tarawih ya, beberapa waktu yang lalu kembali viral tentang pelaksanaan sholat tarawih yang berjumlah 23 rakaat, namun mampu diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 10 menit ya, tidak habis waktu 10 menit untuk menyelesaikan sholat sunat tarawih sebanyak 23 rakaat. Ya, sekali lagi ini bukan hal yang baru sebetulnya. Tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah terjadi dan kembali terjadi seperti ini tahun ini. Pelaksanaan sholat tarawih yang begitu cepat, super duper cepat ya. Seperti apa pelaksanaan sholat tarawihnya, sama-sama kita saksikan Saudara, sebelum nanti kita coba memberikan reaksi terhadap sholat tarawih yang seperti ini nih. Demikian ini untuk pelaksanaan tarawih yang dilaksanakan begitu cepat itu Saudara. Pemirsa, sholat tarawih di sebuah pondok pesantren di Blitar, Jawa Timur selesai kurang dari 10 menit. Ya, menurut pengasuh pondok pesantren, tarawih cepat itu tidak mengurangi syarat dan rukun sekaligus untuk menjaga tradisi. Jemaah salat tarawih di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Mantenan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar datang dari berbagai daerah. Salat tarawih ini dilakukan usai menjalankan salat Isya berjamaah. Pelaksanaan salat tarawih di Pondok Pesantren Mambaul Hikam dilaksanakan berbeda dari tempat lain, karena salat tarawih yang dilaksanakan 23 rakaat bisa selesai dalam waktu 10 menit. Arif, salah satu jemaah asal Kabupaten Blitar, mengaku memilih sholat di Pondok Mambaul Hikam karena kecepatannya. Di saat kesibukannya sebagai pekerja, ia tetap bisa menjalankan ibadah. Ia pun meyakini tidak ada perbedaan soal salat dan rukun salat dengan salat tarawih yang dilakukan di masjid lain. Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam mengatakan sholat cepat ini sudah menjadi tradisi sejak zaman kakeknya, yakni Kiai Haji Abdul Ghafur pada tahun 1900-an. Alasan pendahulunya melaksanakan sholat cepat karena masyarakat desa Mantenan saat itu banyak yang bekerja dan sulit diajak beribadah, sehingga membuat rakaat sholat tarawih lebih cepat. Tarawih yang tidak mengurangi dan juga tidak merubah daripada aturan-aturan sholat yang ada. Dan sholat tarawih seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 1907. Pondok Pesantren Mambaul Hikam memiliki lebih dari 1.500 santri yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka datang ke Pondok Mambaul Hikam untuk belajar mengaji salafiyah atau mengaji kitab kuning. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi bi qurrati la fi qurrati sitai wa sifal yabdur badar baitil ladzi atamu min ju'amanu min Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian tarawih ini peringatan. Bagi imam tarawih hendaknya bacanya akan buru-buru. Kalaupun cepat jangan sampai ngebut. Yang penting huruf harus hadir. Kalau ada huruf yang amin, itu haram bagi yang mengikutinya. Tolong didengar ini. Kalau kita sholat dengan imam yang ngebut sampai hurufnya banyak ketinggalan, tidak bisa dicontohkan karena haram. Kalau haram masa dicontohkan? Masa orang contohnya mabuk nih begini loh ya, nggak boleh ya. Makanya Al-Qur'annya pun saya tidak bisa mencontohkan. Ya gimana sih Buya bacaan yang salah? Bacaan yang salah kok dicontohin gimana ya? Pokoknya amin. 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 Satu nafas ngebut. Haram bagi yang ikuti haram. Kata Imam Nawawi, bagi seorang pemimpin atau hakim atau negara hendaknya mentakzir dia dicambuk depan umum biar tidak ngulangi itu kerjaan. Seandainya harus cepat-cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kelihatan. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Biarpun al-faslu aula minal wasal. Fasal itu satu ayat lebih bagus. Mungkin mau digabung satu nafas boleh, nafas yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih kebaca hurufnya tapi hilang. Haram itu dosa. Jadi ibu hari bulan Ramadan mesti kayaknya dapat pahala tapi dapat dosa. Makanya jangan mau bermakmum dengan ustadz itu sama kiai itu. Karena tambah yang ngomong bukan saya Imam Nawawi. Lahan hurufnya tidak karu-karuan. Amin. Wah paling senang anak-anak habis itu ada beduk bunyi dung 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 dung. Oh itu paling cepat, hebat. Aco itu. Haram. Awas, tolong masjid musola dibenahi semuanya. Baik saudara, sudah sama-sama kita saksikan ya seperti apa tadi pelaksanaan tarawih yang super cepat. 23 rakaat dalam waktu kurang dari 10 menit ya, taruhlah 10 menit begitu ya. Dan sholat itu selesai dilaksanakan. Saya tadi juga memperlihatkan dan menampilkan pendapat dari Buya Yahya, ulama yang cukup kondang juga kita di Indonesia ini. Penjelasan kajian-kajian beliau begitu luar biasa juga di dalam beberapa pembahasan, ulasan, dan beliau juga memberikan tanggapan tadi berkaitan atau berhubungan dengan pelaksanaan tarawih yang begitu cepat ya. Beliau mengatakan itu haram hukumnya untuk mengikut atau sholat berjamaah bermakmum kepada imam yang demikian ya, karena memang sholatnya itu tidak sah gitu. Singkatnya itu tidak sah. Kenapa saya katakan tidak sah ya, karena memang pada secara Rasulullah pernah dulu menegur seorang sahabat yang juga melakukan sholat sangat cepat, ya begitu cepatnya. Bahkan Rasulullah sampai memanggil dan menegurnya 3 kali untuk memerintahkan dia mengulangi sholatnya.
Karena memang sholat yang dia lakukan itu begitu cepat, ya. Dan kecepatan itu dipandang dia tidak atau belum melakukan sholat. Maka ini yang menjadi satu sandaran dan alasan maka kenapa sholat yang seperti itu dianggap tidak sah. Ya, meski tadi pengakuannya memenuhi syarat dan rukun. Sholat itu tidak hanya sekedar memenuhi syarat dan rukun. Ya, secara kaifiat tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan itu saja. Tapi ada hal-hal yang lain yang justru itu jauh lebih penting. Seperti tumakninah, kekhusyuan, kemudian kesungguhan, keseriusan, kemudian lagi apa ya? Sholat yang kita lakukan itu ada ruhnya begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar lepas kewajiban. Begitu selesai syarat dan rukun terpenuhi, sudah selesai tanggung jawab itu. Tidak hanya sebatas itu gitu ya. Karena memang ini kita komunikasi kepada zat yang maha segala-galanya. Kita komunikasi kepada Allah. Ya, yang zat yang memang kita pantas untuk kita sembah, kita ibadati. Bukan berbicara kepada anak kecil, bukan berbicara kepada orang yang tidak waras begitu ya. Sedangkan kita berbicara kepada orang lain dengan mungkin yang tidak etis gitu ya. Kita berbicara dengan orang lain mungkin kurang etis, itu saja orang pasti tidak akan bisa menerima itu. Atau kita bicara dengan orang yang dengan tutur kata dan bahasa yang tidak jelas, dengan bahasa yang sesuka hati, dengan cepat yang tidak bisa diterima maknanya oleh si pendengar, oleh lawan bicara, itu saja dianggap tidak baik begitu ya, dan tidak sopan. Ini kepada zat yang maha segala-galanya. Di mana letak ketawaduan kita, kesungguhan kita, keseriusan kita? Kita akan menghadapi zat yang maha segala-galanya ini, gitu loh. Nah, itu yang pertama. Maka kenapa sholat yang seperti itu dipandang tidak sah? Maka kenapa tadi juga Buya Yahya mengatakan haram hukumnya? Dia mengambil atau mengutip pendapat Imam Nawawi. Ya, karena memang salah satu yang menjadi rukun, ya, rukun sholat di dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu harus ada tumakninah. Nah, itu kalau begitu di mana letak tumakninahnya itu, ya? Sementara kita mengaku di Indonesia ini katanya mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, itu tidak memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan yang dikehendaki oleh mazhabnya Imam Syafi'i yang begitu itu, ya. Tadi dikatakan juga oleh Buya Yahya itu tidak menghadirkan huruf. Coba bacaan amin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di mana letak kesempurnaan bacaan itu? Di mana letak makharijul huruf? Hukum-hukum tajwid itu tidak benar, rusak semuanya. Makanya dikatakan sholat itu tidak sah, batal, dan bahkan Buya Yahya mengatakan haram mengikuti atau bermakmum dengan imam yang demikian. Memang jumlah jemaahnya atau makmumnya banyak, saudara. Ya, memang biasa sholat seperti ini pasti disenangi, jadi favorit begitu ya. Menjadi idola di masyarakat saat ini yang sholat cepat, super duper cepat itu memang jadi idola, jadi pengharapan, jadi apa? Disenangi lah pokoknya. Makanya jamaahnya rame ya. Mungkin di masjid sekitar itu saya yakin itu bisa sepi itu gara-gara ada pelaksanaan sholat demikian. Ya, karena kita tidak mengutamakan lagi tentang kesempurnaan sholat yang diharapkan itu. Kalau seperti itu sudah semakin jauh, sangat jauh bahkan ya, sangat jauh, bahkan tidak terpenuhi kesempurnaan sholat itu di situ. Ya, tadi dia mengatakan syarat dan rukun terpenuhi, benar, syarat dan rukunnya terpenuhi secara harfiah, makna syarat dan rukun mungkin terpenuhi, ya. Niatnya ada, gerakan-gerakan kaifiat sholatnya terpenuhi dari sisi rukun, dia berwudu, kan syarat-syarat saja, ya.
Tapi perlu dipahami sholat itu tidak hanya sekadar memenuhi rukun dan syarat. Ya, lebih dari itu. Ada secara, mungkin dari sisi kolbiyah itu kan salah satunya kekhusyuan kita di dalam sholat seperti itu gimana? Coba perhatikan tadi makmumnya. Banyak yang tertinggal, kejar-kejaran dengan aba-aba dan bacaan si imamnya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa konsentrasi dengan baik itu? Ya, maka yang seperti ini nih, mencederai dari kesempurnaan sholat itu sendiri. Bagaimana sholat itu dipandang sempurna jadinya kalau pelaksanaan itu seperti itu. Yang begini nih sangat ironi, mencederai satu ibadah, mencederai ibadah sholat itu sendiri, dan nilai serta keberkahan dari sholat itu tidak akan didapat. Otomatis minus nilai sholat itu. Ya, jadi saudara sekalian perlu kita berhati-hati bersama. Ya, kita sempurnakan kembali ibadah-ibadah kita di dalam Ramadan ini. Ingat, puasa kita, sholat ibadah kita tidak hanya sekedar lepas kewajiban. Tapi di situ terdapat tuntutan-tuntutan yang jauh dari hanya sekedar memenuhi rukun dan syarat belaka. Ya, ruh dari ibadah kita itulah yang perlu kita jaga dan perlu kita raih agar ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ingat kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Rasulullah tidak pernah melaksanakan salat seperti itu. Jangan dijadikan alasan aktivitas kesibukan atau pekerjaan orang-orang yang menyebabkan sehingga dia enggan untuk melaksanakan sholat secara sempurna, secara baik. Tidak bisa, syariat harus mengalah ya hanya karena nafsu keinginan orang untuk dapat melaksanakan sholat itu dienteng-entengin begitu. Ibadah itu tidak harus dilaksanakan secara begitu hanya karena ingin memenuhi kebutuhan hasrat keinginan pribadi. Mungkin ya sibuk, ingin cepat dan segala macam. Tidak bisa begitu. Jangan dikorbankan ibadah itu. Ya, jangan dikorbankan ibadah itu. Tidak ada alasan untuk bisa mengenteng-entengi atau mempermudah, bahkan kesannya itu mempermainkan ibadah sholat. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Sama-sama kita mencari iktibar, mengambil pelajaran dari tayangan-tayangan yang tadi sudah kita perlihatkan. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.